teman-teman semua dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Selamat menyaksikan video saya. Kali ini saya membuat resep nasi gandul khas Kota Pati. Selamat menyaksikan dan tunggu video-video saya selanjutnya di channel Novi Putra Agung. Terima kasih. Ini adalah tampilan nasi gandul khas Kota Pati ya teman-teman. Seperti ini. Kalian bisa saksikan video selanjutnya dari awal memasak sampai matang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat nasi gandul khas Kota Pati yang legendaris. Saya sudah siapkan daging 1 kg, daging sapi, tapi campur dengan tetelan. Ada telur, dan saya akan menyiapkan bumbu-bumbu lainnya. Oke teman-teman, kali ini saya mau ngulek bumbunya dulu seperti baceman. Untuk merebus telurnya, ini telurnya udah direbus, nanti aku rebus kembali dengan bumbu yang mau saya ulek. Ada ketumbar, garam, dan 4 siung bawang putih diulek. Nanti saya rebus bersama daging. Nanti dagingnya aku potong-potong dulu. Ulek dulu bumbunya, semua bumbu sampai halus. Untuk kuahnya nanti beda, untuk kuahnya terpisah, jadi nanti saya bumbuin kembali. Ini untuk bikin kayak bumbu bacem. Untuk telur dan dagingnya nanti saya presto biar cepat matang dan empuk. Saya sudah siapkan air panas, nanti kita tinggal masukin bumbunya dan kita presto. Setelah bumbu halus, saya sudah siapkan gula merah. Nanti saya masukkan dulu ke dalam air yang sudah saya rebus. Dan di sini saya sudah siapkan daun salam, satu aja cukup. Kita ulek kembali sampai lebih halus lagi. Setelah bumbu halus, kita masukkan ke dalam air yang mendidih. Masukkan semuanya, semua bumbu. Nah, seperti ini kita masukkan. Lalu tambahkan telur yang sudah saya rebus. Ini ada 6 biji telur. Maaf, ada 7 biji telur. Dan saya di sini memakai kecap bangong. Jadi saya akan tambahkan kecap juga ke dalam baceman ini. Tadi sudah pakai gula merah juga. Saya sudah nguleknya pakai garam. Jadi tinggal nambahin lada bubuk atau merica yang masih butiran, diulek dulu juga boleh. Kita tambahkan secukupnya. Kemudian kita masukkan daging yang kita potong-potong. Kemudian kita potong-potong daging sesuai selera, bisa kotak-kotak atau bisa panjang seperti ini. Kalau seperti ini nantinya setelah matang bisa kita gunting kembali sebelum disajikan. Dan kalau yang mau dipotong kotak-kotak seperti ini juga bisa. Nanti ini dibikin kotak-kotak segini. Setelah air mendidih, kita bisa masukkan daging ke dalam panci yang udah isi ada telurnya. Ini daging sapi yang udah saya potong-potong, nggak cuma dagingnya aja, tapi saya juga pakai tetelan. Boleh pakai jeroan sapi kalau ada, akan lebih enak. Setelah kuah mendidih, kita masukkan daging sapinya ke dalam panci yang udah direbus dengan telur. Sebelum telur direbus, saya udah merebusnya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi nanti akan meresap ke dalam telur tersebut. Ini dagingnya. Ini tangan saya sudah bersih. Ini saya masukin. Kemudian aduk rata dulu.
kita tambahkan kaldu jamur secukupnya, habis setengah sendok teh atau 1 sendok teh. Akan kembali. Ini biar cepat matang dan empuk, saya akan presto kurang lebih 15 atau 20 menit. Kurang kecapnya, kita boleh tambahkan kembali. Dan aduk kembali. Lalu kita presto ya, teman-teman, kita tutup. Setelah dirasa dan dikoreksi rasanya udah pas, gula garamnya, kita presto. Oke teman-teman, ini adalah tampilan daging sebelum tutup prestonya dipasang. Jangan lupa tonton, like, komen, subscribe, dan share video saya jika ini bermanfaat buat kalian sedang belajar memasak. Tutup dengan tutupan panci presto. Nah, sudah bunyi seperti itu. Kita hitung dari bunyinya. Kita jangan lupa kunci dengan tutup panci prestonya biar ini yang bikin daging empuk kan. Kita tunggu 15 menit. Setelah itu kita matikan dan saya mau lanjut bikin bumbu untuk kuahnya. Sini saya sudah siapkan bumbu dan rempah-rempah yang akan saya blender, seperti bawang merah kurang lebih 14 butir bawang merah, 7 atau sampai 8 butir bawang putih. Ada lengkuas yang sudah saya geprek, daun salam dan 3 daun jeruk. Saya tambahkan cabai keriting kurang lebih 7 cabai merah keriting. Kalau yang nggak suka pedas bisa di skip ya teman. Ada 4 butir kemiri, 1 ruas cur, dan jahe secukupnya, kurang lebih 1 ruas jari jahe segini ya teman-teman. Ini yang mau saya blender. Dan rempah-rempahnya sudah saya siapkan. Ketumbar secukupnya, ada jinten, terasi secukupnya, ada biji pala dan kayu manis. Ini untuk rempahnya. Sekarang saya mau blender dulu ya. Rempah-rempah, jahe, kencur, cabai dan kemiri, bawang merah dan bawang putih. Kita blender ya teman-teman. Tumis dulu sampai harum sambil nunggu daging empuk dari restoran. Kita tumisin bumbu sampai bumbunya harum dan wangi. Aduk bumbu sampai merata. Tambahkan daun salam, lengkuas, kayu manis, dan daun jeruk. Kita aduk kembali sampai bumbu benar-benar matang. Dan saya siapkan santan kelapa. Ini kurang lebih 500 ml santan kelapa yang kental. Aduk santan yang akan kita masukkan ke kuah. Aduk santan yang akan kita masukkan ke bumbu yang udah mateng. Lalu kita aduk. Setelah dagingnya direbus di presto kurang lebih 15 menit akan seperti ini. Kita buka dulu. Nah, kita cek. Ini bumbunya udah meresap, tapi masih ada kuahnya, jadi kita bisa surutkan kembali biar lebih meresap ke dalam. Jadi kita bisa rebus kembali dengan api kecil tanpa ditutup prestonya ya. Jadi nanti akan seperti bacem. Dagingnya empuk, bumbunya pun meresap, telurnya juga ikut gurih sampai dalam-dalam. Ini kuahnya udah jadi. Kita siapkan bawang goreng
dan cabai yang mau direbus untuk membuat sambalnya. Cabainya sedang saya rebus yang untuk bikin sambal. Nanti baru saya ulek setelah cabai matang. Ini daging dan telur yang setelah saya presto, saya resepkan kembali karena masih ada sedikit kuah biar tambah meresep. Bumbunya wangi banget, aromanya sedap banget seperti yang teman-teman lihat. Setelah cabai matang, ulek cabai sampai halus, lalu kita akan siapkan sayur nasi gandul khas Pati yang sudah matang. Ini sambalnya udah saya ulek, tapi saya lebih suka yang ulek kasar seperti ini ya, jadi sesuai selera sih. Jika kalian ingin yang lembut bisa di blender juga. Kan satu piring yang bersih dan saya alasi dengan daun yang sudah dicuci bersih atau dilap seperti ini. Sambil nasi secukupnya taruh di atas piring yang sudah saya alasi dengan daun pisang seperti ini. Kemudian kita nanti akan tambahkan daging, telur, dan kuah sayur nasi gandul ini seperti ini. Nasinya aja udah wangi banget karena dialasi dengan daun ya teman-teman, jadi udah aromanya udah khas gitu. Tambahkan daging yang udah saya masak dengan presto ke atas nasi gandul ini, lalu tambahkan telur. Saya tambahkan telur di atasnya seperti ini, dan saya akan siram dengan kuah yang tadi saya sudah bumbuin, sudah matang. Ini kuahnya, sebelum kita siramkan, aduk dulu, lalu kita siramkan kuahnya atas nasi gandul ini. Ini khasnya orang Pati, jadi kalau kalian ingin ke Pati wajib cobain nasi khas gandul ini. Ini nasi gandul khas Pati yang legendaris. Kita taburkan bawang goreng di atasnya, dan beri sambal sesuai selera kita. Karena saya suka pedas, jadi saya pakainya sambal lebih banyak seperti ini. Jika kalian masih kurang kecapnya bisa ditambah ya teman-teman, kita bisa tambah kecap. Tambahkan kecap lagi di atasnya sesuai selera. Nasi gandul khas Pati siap disajikan teman-teman. Lihat tampilannya udah menggugah selera banget. Waktunya kita makan icip-icip. Oke, seperti itulah tutorial pembuatan nasi gandul khas Pati. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video saya jika ini bermanfaat. Tonton terus video saya selanjutnya. Oke teman-teman semua, tonton terus channel Novi Putra Agung dan tunggu video-video berikutnya yang akan saya tampilkan. Ini adalah tampilan nasi gandul khas Pati yang sudah matang dan cantik banget. Jika kalian suka banyak kuah, boleh ditambahin kuahnya sesuai selera ya teman-teman. Dan sekarang saya akan menyantap nasi gandul khas Pati ini. Waktunya kita makan ya teman-teman, kita cobain. Jika kalian suka kuahnya banyak, boleh dibanyakin kuahnya. Ini nasi sama dagingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh bener-bener dagingnya super empuk, bumbunya meresap ke dalam, dan rasa rempahnya juga berasa banget. Kita cobain telurnya. Telurnya juga meresap banget kayaknya ini.
Mantap. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, share, dan selalu menunggu video saya berikutnya ya. Subscribe video saya dan like. Mantap.